Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Jajang Miharjo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Tumbuhan, dan tidak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan penjelasan mengenai materi fitogeografi dan sebaran vegetasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisa Padilla, NPM 19431015. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Latan Samasiro, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitogeografi. Fitogeografi secara luas adalah suatu kajian tentang sebaran makhluk hidup di bumi pada saat yang lalu dan pada saat ini. Secara deskriptif, fitogeografi adalah studi dan deskripsi tentang perbedaan fenomena distribusi tumbuhan di bumi, mencakup semua hal yang mengubah atau mempengaruhi permukaan bumi, baik oleh pengaruh fisik, iklim, atau interaksi dari makhluk hidup ke lingkungannya. Sedangkan secara umum, pembahasan fitogeografi adalah tumbuhan di seluruh permukaan bumi yang mencakup komposisi, produktivitas setempat, dan terutama distribusinya. Nah, distribusi vegetasi dapat ditelaah secara terpisah-pisah berdasarkan jenis-jenisnya atau secara bersama sebagai suatu kesatuan masyarakat tumbuhan, dengan maksud memperoleh pemahaman tentang perbedaan vegetasi di berbagai wilayah bumi. Nah, di sini kita lanjut ke dasar-dasar fitogeografi. Penelaahan dalam fitogeografi pada umumnya dititik beratkan pada kelompok organisme sebagai unit kehidupan. Dalam kelompok taksa seperti kelompok tumbuhan dan suku famili. Nah, di sini berdasarkan pada ada tidaknya tumbuhan di berbagai wilayah, maka terdapat distribusi 3 kelompok taksa tumbuhan, yaitu yang pertama tumbuhan tersebar luas, yang kedua tumbuhan endemik, dan yang ketiga yaitu tumbuhan diskontinu. Nah, kita lanjut ke satu tumbuhan tersebar luas. Tumbuhan yang tersebar luas atau widest adalah kelompok taksa tumbuhan yang penyebarannya hampir terdapat di seluruh wilayah dunia, yang memiliki bermacam-macam zona iklim. Tumbuhan demikian yang sebarannya luas dinamakan dengan tumbuhan kosmopolit. Contohnya adalah Taraxacum officinae, Taraxacum officinae yaitu tanaman semak yang berumpun, berbatang semu atau tidak berbatang, akar tunggang, kuning kecoklatan, daunnya tunggal, duduk daun membentuk roset akar, lonjong tetapi berlekuk, pangkal berpelapah, putih, pertulangan menyirip, daunnya berwarna hijau. Klasifikasi tanaman Taraxacum officinae yaitu kerajaan Plantae, kelasnya Trachephytes, keluarganya Asteraceae, sukunya Cichoriae, marganya Taraxium, jenisnya. Nah, contoh yang kedua yaitu ada Plantago mayor.
Mungkin asing ya di telinga orang awam, padahal tanpa kita sadari, tumbuhan ini sering ditemukan di sekitar kita, seperti di pekarangan, perkebunan atau hutan, dan orang sering mengabaikannya. Ayo kita bahas tentang kualifikasinya, yaitu kerjaannya Plantae, taksonnya Angiospermae, tanpa taksonnya yaitu Dicotyl, ordonya Lamiales, familinya Plantaginaceae, genusnya Plantago, spesiesnya Plantago mayor. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tumbuhan kosmopolit yang tersebar luas di daerah tropis dinamakan tumbuhan pantropis. Contohnya adalah kelompok tumbuhan yang termasuk suku Zingiberaceae yang terdapat di beberapa kepulauan dan daratan Asia. Yang pertama yaitu contohnya Zingiber ovinale dan Alpinia galanga. Yang selanjutnya yaitu Zingiber ovinale atau jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan obat-obatan. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembus di ruas-ruas tengah. Klasifikasi ilmiahnya yaitu kerajaannya Plantae, taksonnya yaitu Angiospermae, tanpa taksonnya yaitu Monocotyl, ordonya Zingiberales, familinya Zingiberaceae, genusnya Zingiber, spesiesnya Zingiber opinisale. Lalu yang kedua contohnya ada Alpinia galanga atau lengkuas. Lengkuas merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Klasifikasinya yaitu kerajaannya Plantae, kladenya yaitu Thrapcepites, berjenis monokotil, familinya Zingiberaceae, marganya Alpinia, jenisnya Alpinia galanga. Selanjutnya yaitu tumbuhan yang tersebar secara luas di daerah beriklim dingin atau di wilayah zona Arktik dan zona alpin, dikenal sebagai tumbuhan Arktik alpin. Contohnya adalah tumbuhan lumut atau rerumputan seperti Cerex sp dan Eriphorium sp, atau pepohonan yang berlumut dan dinamakan elfinwood dan Kumholz. Cerex sp adalah genus lebih dari 200 spesies. Nah, tanaman ini mirip rerumputan dari famili Cyperaceae, umumnya dikenal sebagai alang-alang. Klasifikasi Cerex sp yaitu divisi Tracheophyta, upadivisi yaitu Spermatophyna, kelasnya yaitu Angiosperms, ordonya Poales, familinya Cyperaceae, tribusnya Chariceae, genusnya Cerex. Nah, yang ini contohnya adalah Eriophorum. Mereka adalah tanaman tahunan herba dengan daun ramping seperti rumput. Klasifikasinya kerajaannya adalah Plantae, kelasnya adalah Trachepites, keluarga atau familinya yaitu Cyperaceae, marganya yaitu Eriophorum. Nah, mungkin ini saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu masih dalam dasar-dasar fitiografi.
Itu yang keduanya yaitu tumbuhan endemik. Jadi tumbuhan endemik itu yaitu tumbuhan yang jenis-jenisnya tumbuh di wilayah terbatas dan terdapat pada daerah yang tidak terlalu luas. Nah, daerah sebarannya pada umumnya dibatasi oleh adanya penghalang atau barir seperti lembah, bukit, atau pulau. Dikenal beberapa tipe tumbuhan endemik, yaitu tumbuhan endemik benua, endemik regional, atau endemik setempat atau lokal. Nah, tumbuhan endemik ini juga dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan endemik purba dan juga tumbuhan endemik modern masa kini. Yang pertama yaitu tumbuhan endemik dapat berasal dari jenis tumbuhan purba yang tersebar luas yang sampai saat ini mampu bertahan dan beradaptasi pada wilayah yang terbatas. Nah, tumbuhan jenis ini kemudian menjadi tumbuhan endemik karena sebarannya yang sempit. Contohnya yaitu ginkgo biloba di Jepang dan Cina. Yaitu gambarnya ada di sana ya. Nah, yang keduanya yaitu jenis tumbuhan endemik masa kini atau modern. Jadi yang dalam proses evolusinya tidak mempunyai kesempatan dan waktu yang cukup untuk bersebar secara luas melalui migrasi. Contohnya yaitu Rafflesia arnoldii. Oke, yang terakhir dari dasar-dasar fitogeografi yaitu tumbuhan diskontinu. Jadi tumbuhan diskontinu itu yaitu tumbuhan yang terpisah pada dua atau lebih wilayah yang berjarak puluhan, ratusan, atau ribuan kilometer oleh adanya penghalang yang terdiri dari pegunungan atau gunung yang tinggi di daratan atau pulau-pulau di laut. Nah, kemudian dalam skala evolusi terdapat jenis yang mampu bertahan melalui perubahan genetik atau mutasi, sehingga dapat beradaptasi pada lingkungan baru dan terpisah-pisah di wilayah-wilayah tertentu, melalui migrasi atau adanya perubahan benua atau wilayah sesuai dengan teori paparan benua. Nah, contoh dari tumbuhan diskontinu, yaitu Ephedrum nigrum, juga ada Larea tridentata. Nah, di sana ada gambarnya ya. Pada tumbuhan diskontinu terdapat beberapa taksa tumbuhan. Nah, terlain karena pertama yaitu tumbuhannya berevolusi di beberapa wilayah yang sesuai dengan amplitude ekologinya, tetapi gagal bermigrasi dari habitat aslinya oleh adanya penghalang tertentu. Kemudian, tumbuhan yang jenis-jenisnya pada suatu saat pada masa lalu yang tersebar luas. Kemudian, oleh karena kondisi lingkungannya berubah, akan lenyap atau musnah. Tetapi, di antara jenis tumbuhan tersebut terdapat jenis yang dapat beradaptasi dan mampu bertahan. Sehingga akhirnya, pada wilayah atau habitat tertentu akan terbentuk kantung-kantung diskontinu. Nah, iklim yang berubah dalam skala evolusi juga dapat menyebabkan adanya diskontinu. Karena pada umumnya, tumbuhan mempunyai kebutuhan iklim tertentu akan menumbuhkan kehidupannya. Misalnya, walaupun secara terpisah, tumbuhan yang terdapat di wilayah Arktik mempunyai kesamaan jenis dan bentuk hidup dengan tumbuhan wilayah alpin dengan kondisi iklim yang serupa, contohnya Salix spp dan Silene spp. Secara geologis, daratan di masa lampau sekarang sangat berbeda dengan daratan masa kini. Menurut teori paparan benua continental drift, wilayah yang terdapat sekarang seperti di Amerika Selatan, Afrika, India, Polinesia, Australia, dan Antartika pada era Moizoikum menjadi satu benua yang luas yang dinamakan Gondwana dan memiliki karakteristik flora dan fauna yang spesifik dengan flora dan fauna yang diskontinu. Oleh adanya gerakan lempengan bumi, maka daratan Gondwana kemudian pecah dan terpisah menjadi wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu sebaran vegetasi. Pertama yaitu pola sebaran vegetasi. Dalam konsep dinamika fitogeografi, terdapat pola dasar distribusi vegetasi di wilayah. Menurut Weiss dan Misra, pola dasar distribusi vegetasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu habitat. Nah, sebagai tempat tumbuh-tumbuhan yang mempunyai hubungan sangat erat dengan iklim. Dalam proses evolusi, perubahan iklim dapat menyebabkan wilayah yang menjadi habitat dan lingkungannya yang tempat tumbuh berbagai jenis tumbuhan akan dapat berubah dan dapat mempengaruhi distribusi vegetasinya. Selanjutnya yaitu respon. Nah, vegetasi dan sifat adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya itu bersifat khas dan sering menjadi karakteristik suatu jenis tumbuhan. Penyebaran tumbuhan pada umumnya itu dibatasi oleh sifat toleransi dan adaptasi terhadap kondisi lingkungannya. Lalu yaitu imigrasi. Nah, berbagai flora setempat telah berlangsung sepanjang sejarah geologi.
Selama itu persebaran, pengangkutan dan penguasaan wilayah akan terus menentukan pola distribusi vegetasi. Yang terakhir yaitu kelanjutan hidup. Nah, jenis vegetasi tertentu tergantung oleh proses migrasi dan evolusi. Nah, dalam proses evolusi dan proses suksesi, berbagai perubahan kondisi lingkungan turut dalam perubahan komunitas vegetasi, di mana di dalam proses evolusi struktur komunitas distribusi vegetasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, proses mutasi, dan seleksi alam. Nah, melalui penyesuaian diri selama proses evolusi terhadap kondisi iklim bersifat edaphic habitat, dalam proses evolusi tumbuhan di bumi akan terus berkembang sepanjang mencapai klimaks. Nah, klimaks stabil dalam proses suksesi. Perubahan komunitas vegetasi itu berlangsung pada umumnya terjadi karena lingkungannya yang berubah. Baiklah, terima kasih kepada Tena Ritsa. Selanjutnya saya akan memaparkan materinya kembali. Jadi, menurut Weiss, dalam konsep dinamika fitogeografi pola distribusi vegetasi kelompok suku diberi nama dan dikelompokkan sesuai dengan sifat toleransi dan adaptasi terhadap habitat dan iklim kelompok tersebut. Adapun kelompoknya diantaranya, yang pertama ada kelompok suku tumbuhan kosmopolit dan subkosmopolit, yang dimana tumbuhan kosmopolit yaitu tumbuhan yang tersebar luas atau kelompok taksa tumbuhan yang penyebarannya hampir di seluruh dunia. Untuk tumbuhan yang tersebar luas di wilayah tropis, tumbuhan dan dinamakan tumbuhan pentropis. Adanya tumbuhan kosmopolit merupakan tumbuhan yang daerah distribusinya luas atau terdapat di mana-mana dan areal penyebarannya luas. Sebaliknya pada tumbuhan subkosmopolit yang dimana pertumbuhannya tidak ditemukan di segala tempat atau terbatas tumbuhannya, hanya ada di daerah tertentu. Yang kedua adalah kelompok suku tumbuhan di wilayah tropis yang dimana tumbuhan yang hidup pada ekosistem hutan yang ditandai oleh curah hujan yang sangat tinggi dan memiliki kanopi lebat dan keanekaragaman spesies yang tinggi. Begitu pula, tumbuhan yang hidup pada wilayah tropis dicirikan oleh struktur vegetatif unik yang terdiri dari beberapa lapisan vertikal pohon termasuk kanopi, yang dimana lapisan cabang dan daun yang dibentuk oleh pohon-pohon hutan hujan yang berjarak sekitar 30-40 meter dari lantai hutan. Ada pula lapisan bawah, lapisan lemak, semak, dan permukaan tanah. Selanjutnya pada kelompok suku tumbuhan di wilayah subtropis, yang dimana tumbuhan hidup dalam kondisi iklim subtropis diwarnai dengan gangguan dan rintangan dari alam seperti badai, hujan salju, atau tornado. Daerah beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Dengan demikian, tumbuhan bisa bertahan pada keempat musim tersebut yang memiliki karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, kelembapan, maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda. Selanjutnya, pada suku tumbuhan diskontinu, yang dimana tumbuhan hidup terpisah pada 2 atau lebih wilayah yang berjarak puluhan, ratusan, atau ribuan kilometer oleh adanya penghalang yang terdiri dari pegunungan atau gunung yang tinggi di daratan atau pulau-pulau di laut. Selanjutnya pada suku tumbuhan endemik, yang dimana tumbuhan yang jenis-jenisnya tumbuh di wilayah terbatas dan terdapat pada daerah yang tidak terlalu luas. Daerah sebenarnya pada umumnya dibatasi oleh adanya penghalang atau barir seperti lembah, bukit, atau pulau. Dikenal beberapa tipe tumbuhan endemik, yaitu endemik benua, endemik regional, atau endemik setempat atau lokal. Yang terakhir yaitu kelompok suku tumbuhan di wilayah ekstrim, yang dimana banyak spesies tanaman yang mampu bertahan hidup di lingkungan ketinggian yang ekstrim. Nah, tanaman-tanaman di ketinggian itu harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan mereka yang keras, suhu yang begitu rendah,
keadaan yang kering, radiasi ultraviolet, dan musim tumbuh yang singkat. Adapun tanaman yang ada di ketinggian memiliki cara yang memungkinkan mereka untuk melawan musim dingin yang panjang dan keras serta kekurangan air, yang dimana tumbuhan tersebut ukurannya tidak terlalu besar, mengandung kadar gula anti beku yang tinggi, dan memiliki daun yang tertata seperti roset yang membantu mereka untuk memantulkan udara yang lebih hangat. Nah, begitulah penjelasan pada pola distribusi vegetasi tersebut. Disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat alami dari kondisi lingkungan biotik dan abiotiknya yang saling berinteraksi, mengatur pola distribusi dan mempengaruhi komunitas vegetasinya dalam proses penyebaran vegetasi di bumi, yang menjadi latar belakang pola-pola distribusi vegetasi di bumi. Pada dasarnya ditentukan oleh karakteristik sebaran vegetasi, kemampuan bertoleransi dan beradaptasi vegetasi dalam proses evolusi. Begitupun proses toleransi dan adaptasi dalam evolusi pula lah yang menentukan sebab dan akibat dari pola distribusi vegetasi, di mana tumbuhan sebagai makhluk hidup secara relatif tumbuh di suatu tempat atau habitat tanpa mampu berpindah tempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai distribusi vegetasi di alam. Secara fitogeografis, Skula dan Kendall menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor ekologi yang berpengaruh terhadap distribusi tumbuhan. Faktor ekologi tersebut diantaranya adalah adanya faktor sejarah, geografi, dan sebarannya, yang dimana suatu wilayah di bumi yang menjadi tempat asal tumbuhan pertama kali ada dinamakan pusat asal tumbuhan atau disebut dengan center of origin. Dalam skala evolusi dan geologi, proses terbentuknya spesies biota cenderung berlangsung lama dan kontinu. Dalam proses evolusi tersebut, beberapa jenis tumbuhan telah berdiferensiasi, membentuk spesies baru dan dapat menjadi flora. Yang dimana dalam proses diferensiasi tersebut, jenis tumbuhan purba biasanya berasal dari pusat tumbuhan awal di wilayah yang dinamakan pusat asal jenis masa lalu atau center of origin, yang kemudian akan berevolusi menjadi jenis tumbuhan masa kini. Sementara itu, tumbuhan spesies baru mengalami perubahan selama evolusi, kemudian menjadi flora biasa kini yang berkembang dari flora purba yang berasal dari spesies yang berasal dari proses evolusi dari pusat tumbuhan baru. Nah, dalam proses evolusi, beberapa spesies purba akan punah dan dapat ditemukan sekarang sebagai tumbuhan fosil, sedangkan tumbuhan jenis lain yang mampu beradaptasi dan bertahan hidup cenderung akan menjadi tumbuhan palkondemik atau mungkin menjadi tumbuhan kosmopolit. Dalam evolusi, proses diferensiasi terbentuknya jenis-jenis spesies baru pada umumnya berkaitan dengan proses hibridisasi dan proses mutasi antara jenis-jenis tumbuhan yang mempunyai kekerabatan yang dekat, serta proses seleksi alam dari populasi hibrid dan muatan. Begitupun proses diferensiasi yang berlangsung secara alamiah akan menghasilkan hibrid dan muatan dengan habitat dan amplitudo ekologi tertentu. Selain itu, iklim juga memegang peranan penting dalam membentuk asal spesies baru atau disebut dengan origin of new species. Faktor ekologi yang selanjutnya adalah faktor migrasi, yang dimana jenis tumbuhan baru yang berhasil dalam proses evolusi kemudian mungkin akan bermigrasi pada habitat baru. Di habitatnya, spesies baru tersebut akan tumbuh, berkembang, dan beradaptasi pada kondisi lingkungan setempat tanpa mengalami perubahan karakteristik jenis atau mengalami perubahan sebagai jenis baru dan melangsungkan persebaran dan pemencarannya yang berlangsung bersamaan dengan proses evolusinya sendiri. Persebaran dispersal atau pemencaran bibit dan biji dilakukan oleh berbagai agen seperti angin, air, serangga, burung atau hewan lainnya termasuk manusia. Dalam migrasi, proses dispersal akan dilanjutkan dengan proses eikesis, yaitu proses berkecambah, tumbuhan dan beradaptasi, berkembang biak dan menetap di habitatnya yang baru.
Proses migrasi dapat terhalang bahkan berhenti oleh sebab tertentu karena terdapatnya barir. Barir dapat terdiri dari barir ekologi, barir lingkungan, dan barir geografi. Misalnya iklim adalah ekologi yang berperan penting dalam proses sebaran tumbuhan dan pembentukan spesies baru. Barir lingkungan dapat terdiri dari faktor biotik, misalnya burung, yang dapat berperan sebagai agen lingkungan dapat terdiri dari faktor biotik sebagai agen pemencaran, sedangkan barir geografi biasanya terdiri dari topografi dan fisiografi habitat seperti gurun atau laut yang dapat menjadi penghalang tumbuhan untuk berpencar. Faktor ekologi yang terakhir yaitu amplitudo ekologi, di mana kondisi lingkungan tidak saja mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan vegetasi di suatu wilayah, tetapi kehidupan, migrasi dan sebaran vegetasi tersebut juga ditentukan oleh amplitudo ekologi wilayah tersebut berupa ada atau tidaknya kehadiran jenis tumbuhan, kekuatan dan kelemahan jenis tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, dan keberhasilan, kegagalan dari vegetasi dalam bermigrasi. Karena setiap jenis tumbuhan dalam suatu komunitas biotik pada dasarnya mempunyai rentang toleransi terhadap amplitude ekologi berupa kondisi faktor lingkungan fisik dan biotik tertentu, sehingga adanya atau terdapatnya satu spesies di suatu habitat akan menunjukkan bahwa kondisi lingkungannya sesuai dengan amplitude ekologi spesies tersebut. Secara spasial, amplitude ekologi suatu spesies tumbuhan akan ditentukan dan dipengaruhi oleh perangkat genetik dari jenis tersebut. Dan spesies tumbuhan yang berbeda-beda akan mempunyai amplitude ekologi yang berbeda pula. Tetapi, satu jenis atau satu marga tumbuhan yang mempunyai sebaran ekologi yang sama atau serupa mungkin terdapat pada wilayah geografi yang berbeda. Kemudian, faktor amplitude ekologi suatu jenis tumbuhan sering dipengaruhi perubahan waktu yang dapat menentukan dan mempengaruhi distribusi vegetasinya. Alhamdulillah, selesai sudah pemaparan materi mengenai fitogeografi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Terima kasih banyak pada semuanya yang telah menyimak dan semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.